Malam itu, udara di kaki gunung terasa sangat dingin. Kabut turun perlahan, menutup pepohonan dan jalan kecil menuju area camping. Lampu-lampu tenda menyala redup. Hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang sesekali berhembus. Aku datang camping bersama 3 temanku. Kami mendirikan tenda di samping bebatuan dan perpohonan yang cukup sepi. Di sebelah tenda kami, ada satu tenda lagi, warnanya merah. Tapi sejak sore, tidak terlihat ada orang keluar dari sana. Awalnya, kami tidak terlalu memikirkan hal itu. Api unggun menyala kecil di depan tenda kami. Kami duduk melingkar, membuat kopi dan memanggang mie instan di panci kecil. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Kabut mulai semakin tebal. Tiba. Kres. Suara seperti langkah kaki di atas daun kering terdengar dari arah tenda merah di sebelah kami. Aku menoleh. "Lu denger nggak?" tanyaku pelan. Temanku hanya mengangguk. Kami pikir mungkin pemilik tenda itu baru kembali dari tempat mengambil air. Tapi anehnya, tidak ada bayangan orang. Tidak ada suara resleting tenda. Lampu di tenda merah itu juga mati sejak sore. Kami mencoba mengabaikannya dan kembali ngobrol. Beberapa menit kemudian, Kres. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang berjalan mengitari tenda kami. Jantungku mulai berdebar. Aku berdiri dan menyorotkan senter ke arah tenda merah. Kabut membuat pandangan menjadi samar. Tenda itu tertutup rapat. Tidak ada pergerakan. Tidak ada orang. Aneh banget, kata temanku. Kami akhirnya masuk ke tenda masing-masing untuk tidur. Aku berada sendirian di dalam tenda. Di luar hanya terdengar suara angin dan sesekali daun bergesekan. Aku hampir tertidur ketika tiba-tiba Kres. Suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini tepat di dekat tendaku. Seperti ada seseorang berjalan pelan mengitari tenda. Aku menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Sunyi. Beberapa detik kemudian, terdengar suara resleting tenda sebelah terbuka perlahan. Aku langsung duduk. Berarti ada orang di tenda merah itu. Aku merasa sedikit lega. Tapi kemudian aku ingat sesuatu. Dari sore, kami tidak pernah melihat siapapun masuk ke tenda itu. Aku mencoba membuka sedikit pintu tendaku untuk melihat keluar. Kabut masih tebal. Lampu-lampu tenda terlihat samar. Tenda merah itu masih tertutup rapat. Tidak ada yang berubah. Aku merinding. Lalu, tiba-tiba terdengar suara bisikan pelan dari arah tenda sebelah. Suaranya serak, pelan sekali. Seperti seseorang berbicara dari dalam tenda. Ada yang di luar. Aku membeku. Aku yakin suara itu bukan dari temanku.
teman-temanku semua tidur di tenda lain. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seolah-olah berada tepat di belakang tendaku. Boleh masuk. Aku langsung membuka pintu tenda dengan cepat. Aku menyorotkan senter ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang bergerak perlahan di antara lampu-lampu tenda. Tiba-tiba di arah tenda merah, resletingnya terbuka sedikit. Padahal tadi tertutup rapat. Aku mendekat perlahan. Langkahku terasa berat. Suara daun kering terdengar di bawah kakiku. Kris, kris. Aku berdiri tepat di depan tenda merah itu. Tanganku gemetar saat membuka resletingnya. Aku membuka pintunya. Di dalamnya kosong. Tidak ada sleeping bag. Tidak ada tas. Tidak ada barang. Seperti tidak pernah dipakai siapapun. Tapi tanah di dalam tenda itu penuh bekas jejak kaki basah. Jejak itu mengarah keluar, menuju ke arah tendaku. Saat aku masih mencoba memahami apa yang kulihat, tiba-tiba terdengar suara tepat di belakang telingaku. Sangat dekat. Napasnya dingin. Aku tadi dari tenda sebelah. Aku langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah yang basah, muncul bekas jejak kaki baru. 1, 2, 3. Langkah itu berjalan perlahan, masuk ke dalam tendaku. Aku masih berdiri di luar, dan pintu tenda itu perlahan tertutup sendiri. Ketakutan mulai semakin menyelimuti. Suasana semakin mencekam, dan tidak menunggu lama karena rasa takut semakin menjadi. Aku langsung masuk ke dalam tenda teman untuk menenangkan diri. Salah satu temanku kebangun dan bertanya, "Besok aja deh, nyampe rumah. Aku ceritain. Ku gabung buat tidur di sini ya." Dan keesokan paginya kita langsung prepare dan cabut dari tempat camping. Satu kata dari saya, saat berada di alam, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Bersikap baiklah, karena alam dihuni oleh banyak kehidupan. Support channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.